Silakan duduk. Terima kasih Pak. Sore. Ya, jadi terima kasih kalian sudah bergabung kembali untuk mengikuti pelajaran biologi pada sore hari ini. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita berdoa dulu. Silakan nak pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadiran kalian ya. Reren? Tidak ada. Nawan? Ya. Baik anak-anak, sudah siap mau belajar pada sore hari ini? Siap. Oke. Kalian masih ingat tentang sistem kerangka pada manusia? Ya. Apa saja fungsi kerangka pada manusia? Melindungi organ dalam pada tubuh manusia. Ya, bagus sekali untuk anak Natalia. Ya. Salah satunya adalah organ alat peredaran darah pada manusia. Nah, pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang alat peredaran darah. Mengapa kita penting mempelajari tentang ini? Ya, supaya kita mengetahui ya apa saja struktur jantung, apa saja struktur pembuluh darah. Ya, kompetensi yang diharapkan tercapai melalui pembelajaran ini adalah kalian bisa menentukan struktur jaringan penyusun organ sistem peredaran darah dan kaitannya dengan fungsinya. Yang kedua, membedakan pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Ya, silakan kalian mengamati gambar ini. Kira-kira gambar apa ini? Jantung. Ya, tulislah rumusan masalah berkaitan dengan gambar yang kalian amati. Silakan. Silakan. Apa saja struktur penyusun jantung? Ya, bagus. Apa saja struktur penyusun jantung? Ada lagi? Ada Pak. Ya. Bagaimana cara jantung memompa darah? Bagaimana jantung memompa darah? Jadi baik sekali untuk Nak Eren dengan. Jadi untuk mendalami materi tentang ini kita belajar secara kelompok. Ya, silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Dan silakan kalian mengerjakan LKPD ini. Ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan. Adalah kelompok 1. Kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan pada kelompok kami. Kami mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami. Organ peredaran darah. Yang pertama, jantung. Bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Yang pertama, vena cava superior. Fungsinya untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh. Yang kedua, arteri pulmonalis kiri. Fungsinya akan menyerupai darah untuk paru-paru sebelah kiri. Yang ketiga, atrium kiri. Fungsinya membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang keempat, vafula bixupitalis. Fungsinya mencegah darah dalam bilik kiri agar tidak mengalir lagi kembali ke sendi kiri. Yang kelima, ventrikel kiri. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh mengalirkan ke oksigen. Yang keenam, septum interventricularis. Fungsinya membawa darah yang kekurangan oksigen dari ekstremitas ke jantung dan sisi kiri jantung berisi darah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Menyampaikan pertanyaan atau dalam bentuk masukan, silakan. Apakah ada faktor yang bertanggung jawab bagi kelangsungan denyut nadi yang berdasarkan denyut nadi dipengaruhi oleh dua faktor? Jelaskan. Denyut nadi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama
pemberian darah secara berkala dengan selang waktu pendek dari jantung ke aorta, yang tekanannya berganti naik turun dalam pembuluh darah. Bila darah mengalir tetap dari jantung ke aorta, tekanan tetap, sehingga tidak ada denyutan. Yang kedua, elastis dinding arteri yang memungkinkannya meneruskan aliran darah dan aliran balik. Bila dinding tidak elastis seperti dinding gelas, seperti masih tetap ada penekanan tinggi dan rendah dalam sistol dan diastol. Namun, dinding tersebut tidak dapat aliran dan membalikkan sehingga denyutan pun tidak dapat dirasakan. Masih ada lagi? Bisa dapat. Masih ada? Ya, silakan. Apakah usia seseorang sangat berpengaruh terhadap denyut nadi? Itu sangat berpengaruh karena denyut nadi maksimum pada orang lanjut usia sangat menurun. Penurunan 50% dari usia remaja pada usia 80 tahun. Hal ini disebabkan kekurangan massa otot dan daya maksimum otot yang dicapai sangat berkurang. Katanya sangat berpengaruh. Kalau umur masih sudah tua, berarti 50% sudah menurun. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian berdasarkan LKPD ya. Baik, apa yang kalian dapat simpulkan dari materi yang kita pelajari pada sore hari ini? Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu sebagai berikut: epikardium, miokardium, endokardium. Yang kedua, pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Luar biasa, sudah kalian menyimpulkan materi yang kita pelajari pada sore. Baik, kita sampai kepada poin-poin penting yang kalian harus pahami berkaitan materi kita pada sore hari ini. Lihat yang pertama itu, apa sajakah penyusun bagian-bagian dari jantung? Ya, penyusunnya apa saja? Dinding jantung itu tersusun atas 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan paling luar yang disebut dengan epikardium. Ya. Yang berikut bagian tengahnya yang dikenal dengan miokardium. Yang ketiga endokardium, bagian dalam dari jantung. Jantung ini memiliki 4 ruangan. 4 ruangan. Pertama adalah atrium. Sedangkan bagian kiri ada atrium siniter atau ya. Sedangkan bagian yang membatasi antara ventrikel dan atrium itu ada katup tricuspidalis. Jadi di bawah katup tricuspidalis ini ada ventrikel kanan. Dan juga di bagian kiri ada ventrikel kiri. Jadi antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan itu ada pembatasnya. Apa pembatasnya? Pembatasnya adalah ventricularis. Sedangkan pembatas antara atrium kanan dan atrium kiri apa? Septum interstitial, Selanjutnya, darah dari ventrikel kanan ini dipompa. Nah, ini yang namanya tekanan sistol tadi yang 120. Ya, selanjutnya darah tadi yang kaya akan karbon dioksida melalui arteri pulmonalis, ya, karbon dioksida terlarut di paru-paru, masuknya di alveolus. Ya. Di sini terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Ya. Yang berikut pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada 3 ya, pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Ketiganya memiliki fungsi. Ya, kalau arteri dia
membawa darah meninggalkan jantung. Kalau vena menuju ke jantung. Kalau kapiler ini pertemuan antara dua vena dan arteri. Ini adalah struktur penyusun pembuluh darah. Ada tunika intima, terdiri atas selapisan endotel dan sub endotel. Tunika media terdiri atas sel-sel otot polos yang tersusun melingkar atau sirkuler. Ada tunika adventisia terdiri atas jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastis. Elastik. Pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung sehingga darah di bawahnya kayak oksigen. Sudah ya? Sudah ada? Sudah. Vena ini posisinya kelihatan di dalam tubuh kita. Biasanya dia di permukaan. Kalau arteri ada di dalam agak ke dalam sedikit. Nanti kita masuk ke perbedaannya. Arteri tebal, kuat, elastis. Vena tipis dan kaku. Jumlah dan letak katup satu dan kayak di dekat jantung. Sedangkan vena aliran darah. Meninggalkan jantung menuju jantung. Darah banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmoner. Banyak mengandung, kalau vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Itu yang kita pelajari. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Tidak ada. Baik, itu merupakan poin-poin penting yang kita pelajari pada sore hari ini. Baik. Apa yang menurut kalian paling suka berkaitan dengan materi atau kalian paham atau mungkin juga belum paham berkaitan materi ini? Ada latihan? Nafifin? Ada? Yang belum paham? Atau sudah paham semua? Sudah? Baik, silakan kumpulkan LKPD. Untuk mendalami materi, apakah Anda paham betul menurut jawaban kalian tadi? Kita ada post test, silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah? Sudah, silakan kumpul. Sanai. Bagus. Ini perlu belajar lagi Enik tugas kalian di rumah merespon kembali ini, menyempurnakan kembali LKPD. Silakan diambil. Baik, luar biasa semuanya pada sore hari ini. Jadi minggu depan kita masuk ke pelajaran berikutnya, itu komponen darah. Satu orang membawa kita dalam doa. Selamat sore untuk kalian. Tepuk tangan.